Shalom Youters, bagaimana kabarnya? Oke, saya harap kalian semua pasti baik-baik saja. Hari ini sudah di awal bulan Februari loh. Nah, yang pasti kalian harus semangat dalam menghadapi tantangan baru di bulan Februari ini. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih atas segala karunia yang Kau berikan pada sore hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Tuhan sertailah kami, lindungilah kami. Dan walaupun dalam kondisi susah, walaupun dalam ibadah online ini, kami tetap percaya walau semua anggota viewers ini bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Semua kaula-kaula muda ini bisa memuji nama Engkau Tuhan dengan penuh sorak-sorai, walau di tempat kediaman kami masing-masing Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sama-sama sembah Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu.
bersamamu. Sekali lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu lamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama sembah Tuhan. Tidak ada yang main-main. Shakara, 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 shakara. Irasha ta 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 ta. Ora pashaka ta 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 ta. Shakana dila bara 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 bara. Semuanya tidak ada yang main-main. Semuanya tetap fokus di hadirat Tuhan. Hadirat-Mu sungguh indah Tuhan, sungguh besar Tuhan. Kau selalu bersama kami Tuhan. Kau selalu melindungi kami Tuhan. Kami merasa tenang Tuhan. Kami merasa kuat bersama-Mu Tuhan. Sebab roh-Mu, sebab jiwa-Mu selalu ada bersama kami. Kami tidak takut Tuhan. Kami tidak takut berjalan sendiri. Sebab Engkau selalu bersama kami Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kira bala 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 pasaka pata karaya baba 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 baba. Yesus Tuhan. Hirada pasi kita bola 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 bola. Hayara 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 hayara. Hira pasi kita ta 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 ta. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia.
lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan berbagi cerita. Tuhan, biarlah sharing ini bisa memberkati setiap kami, bisa menjadi berkat buat kami Tuhan, dan menjadi kekuatan buat kami. Engkau berikan kami hikmat Tuhan, sehingga kami dapat memilih mana yang baik, mana yang benar Tuhan, sehingga biar hanya Engkau yang bertata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Wah, gak kerasa nih kita udah di awal Februari aja, dan aku bakal sharing ke kalian tentang pengalaman pribadi aku berada di zona toksik. Jadi apa sih temanya? Tema kita hari ini itu adalah toxic relationship. Wah, menarik nih. Apa sih yang dimaksud dengan toxic relationship? Jadi toxic relationship itu adalah hubungan beracun. Kan toksik ya, jadi beracun. Ada istilah untuk menggambarkan suatu hubungan yang tidak sehat yang dapat berdampak buruk bagi keadaan fisik maupun mental seseorang. Hubungan ini tidak hanya bisa terjadi pada sepasang kekasih, tapi juga bisa lingkungan teman bahkan keluarga. Tapi di sini aku mau berbagi cerita tentang pengalaman aku berada di lingkungan toxic relationship bersama seseorang gitu. Tapi ini dulu ya guys. Jadi gini. Apakah kamu sadar bahwa kamu itu ada di lingkungan toksik gitu? Kamu sadar gak sih kamu ada di lingkungan toksik? Dan gimana sih caranya kamu dapat menyimpulkan bahwa kamu berada di lingkungan toxic relationship? Pertama, kalau orang itu tidak membawa value ke hidup kalian, gak membuat hidup kalian bermakna, gak mensupport kalian, gak membantu kalian menjadi orang lebih baik, dan gak ada gunanya gitu loh relationship itu. Kedua, kalau orang itu benar-benar cinta sama kamu, dia gak akan pernah nyakitin kamu. Kalau cinta udah membuat kita merasa sakit, itu bukan cinta. Keren tuh. Nah, yang bakal aku sharingin di sini itu
Gini, mengapa kamu harus keluar dari toxic relationship? Karena pertama, kamu berhak bahagia. Karena ketika kamu berada di zona toksik, kamu bakal toksik di situ dan kamu bakal kayak nangis, terus sedih, dan hawanya itu pasti kayak negatif gitu loh. Kayak orang ngomong dikit kamu bakal sensitif dan bawaannya tuh pasti kayak pengen nangis gitu kalau keinget sama hal-hal toksik itu gitu. Karena apa? Karena bahagia itu adalah pilihan. Jika kamu memilih untuk bahagia, maka kamu harus melepaskan itu. Melepaskan hal yang sudah mengambil bahagia kamu, senyuman kamu, sukacita kamu gitu. Tuhan itu gak mau anak-anaknya berlarut dalam kesedihan. Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi gini, kalau kalian berada di zona toksik, kalian pasti kayak nangis terus, kenapa sih kok harus aku gitu, kenapa sih kok berakhir seperti ini, padahal kalian berekspektasi tinggi kayak, Tuhan aku pengen sama dia gitu, Tuhan aku pengen bahagia sama dia, tapi ternyata di akhir mau hubungan itu berakhir gitu, ternyata dia toksik dan itu membuat kalian sangat berpikir keras, kalian berpikir kayak, wah ini udah toksik gitu dan kalian harus keluar karena kalian berhak bahagia gitu. Aku mau bilang sama kalian kalau kalian berada di zona toksik, cepat keluar karena kalian itu berhak bahagia coy. Jadi jangan pernah mempertahankan hubungan yang toksik, hubungan yang udah kayak kalian tahu kalau hubungan itu gak layak, tapi karena kalian cinta kalian pertahanin, padahal kalian itu berhak bahagia dan cinta itu gak mungkin menyakiti gitu loh. Kalau orang itu toksik ya harus kalian lepasin gitu. Dan poin kedua, kenapa kamu harus keluar dari zona toksik? Karena seorang yang tepat tidak mungkin jatuh di tangan yang salah. Kejadian 2 ayat 18. Kita baca ya, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yap, sepadan. Jadi, orang yang tepat tidak mungkin jatuh di tangan yang salah. Kalau dia adalah orang yang tepat dan sepadan buat kamu, maka dia gak seharusnya melukai kamu, membuat kamu berada di zona toksik. Dan kalaupun kamu melepaskan dia, mungkin loh ya, ketoksikan itu kayak mungkin dia selingkuh gitu, kayak dia diam-diam main di belakang kamu dan membuat kamu tahu itu dan membuat kayak ya ampun tega banget sih dia nyakitin aku gini-gini gitu. Kalaupun kamu sudah tahu seperti itu, ya udah lepasin karena itu udah terlihat banget gitu loh karakter dia di awal kalian deket. Kalau udah terlihat karakter dia di awal itu kayak gitu, ya kalian harus ngelepasin karena menurut aku ketika kalian masih mencari itu, buka mata kalian selebar mungkin, buka telinga kalian selebar mungkin dan lihat sekeliling kalian, cari yang tepat gitu loh, karena itu untuk masa depan kalian. Jadi jangan pernah salah dalam memilih. Dan ketika kamu tahu dia udah gak baik buat kamu, ya kamu harus ngelepasin dia karena bukan dia yang rugi karena kehilangan kamu, tapi bukan kamu yang rugi karena kehilangan dia, tapi dia yang rugi karena kehilangan kamu. Karena sesungguhnya cinta bukan tentang soal menuntut, tapi soal memberi. Karena cinta itu kasih. Nah, ayatnya ada di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18. Terus gini, gimana sih caranya keluar dari zona toksik? Ketika kamu udah tahu gitu loh, kamu berada di zona toksik, dan kenapa sih kamu harus keluar? Apa sih alasan kamu memutuskan untuk keluar? Setelah kamu menemukan alasan itu dan kamu bertanya, gimana sih caranya aku keluar dari zona toksik? Pertama, kamu harus meninggalkan dia. Yes, awalnya pasti sulit. Tapi satu-satunya cara supaya kamu bisa keluar dari zona toksik adalah kamu harus meninggalkan dia. Karena menurut aku lebih baik sakit sebentar, tapi kayak worth it gitu loh, daripada kalian harus bertahan lama mempertahankan hubungan, tapi
kalian tetap sakitnya tuh berkelanjutan, dan itu sangat-sangat menurut aku enggak sih. Dan bersyukur sama Tuhan kalau saat itu Tuhan tunjukin kalau dia tuh nggak baik buat kamu. Buat kalian selagi masih pacaran atau menjalin hubungan, buka mata, telinga lebar-lebar, karena itu untuk memutuskan kelak kamu ingin menikahinya atau tidak. Tapi setelah kamu menikah, kamu harus menutup mata, telinga, karena kamu sudah mengambil keputusan untuk hidup bersama dengan dia. Yang kedua adalah berdoa sama Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan ketika kita ingin melepaskan sesuatu. Tapi ketika itu juga kamu akan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan ketika kamu memintanya. Pasti sulit lah ketika kamu melepaskan orang yang kamu sayangi, orang yang pernah ada di hidup kamu, orang yang setiap hari kamu doain gitu. Terus ternyata orang itu bukan buat kamu, ternyata orang itu salah. Pasti nggak mudah buat melepasinya. Jadi kalian cuma bisa mendapatkan kekuatan itu kalau kalian cari Tuhan, kalian minta kekuatan sama Tuhan. Tuhan pasti kasih kamu kekuatan baru gitu loh. Jadi tetap berdoa. Kalau mau nangis boleh nangis. Bayangin kamu nangis di pelukan Tuhan gitu. Pasti rasanya tuh kayak wah makin ambiar gitu. Ambiarnya kenapa? Karena ada kasih yang selalu ada buat gue, yang selalu peluk gue apapun keadaan gue gitu. Kayak Tuhan itu selalu selalu ada buat aku gitu loh, dan nyaman gitu guys. Dan poin ketiga, gimana sih caranya keluar dari zona toksik? Ya jangan fokus sama masalahnya, tapi cari solusi. Karena ketika kita memiliki masalah, kita tuh cenderung fokus sama masalah kita, sampai kita lupa bahwa kita harus cari solusi. Dimana kita dapat menemukan solusi ya, caranya ya cuman Tuhan Yesus. Kalian datang ke Tuhan, Tuhan gimana sih caranya aku ngelepasin dia? Tuhan apa sih yang harus aku lakuin supaya aku bisa lepas dari dia gitu? Pasti kalian akan menemukan kok solusi ketika kalian mencari Tuhan. Karena menurut aku satu-satunya jawaban ketika aku berada di titik terbawah itu cuma Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang paling tahu hidup aku, yang paling tahu aku melebihi aku sendiri gitu. Dan apa sih yang udah aku dapetin setelah aku melewatin toxic relationship? Pertama, yang aku dapat adalah luka. Karena aku terlalu berharap sama manusia dan berekspektasi tinggi sama manusia. Ya, saat itu memang rasanya sakit. Dan memutuskan untuk berdoa, bahkan sampai ada di satu titik terendah, aku ingin pergi dari dunia gitu. Sampai setoksik itu guys hubungan aku, sampai kayak tiap malam itu mungkin nangis gitu, tiap malam Tuhan kok gini sih, Tuhan kenapa kok kita itu udah seiman gitu, setiap malam kita berdoa bareng, tapi ternyata Maret kemarin ada sesuatu yang membuat kita masuk di zona toksik gitu. Padahal awalnya itu kayak baik-baik aja gitu, dan Tuhan itu maha membolak-balikan hati ya pastinya. Dan rasanya tuh kayak bener-bener capek banget karena tiap hari tuh kayak nangis, terus tiap hari tuh kayak sakit banget gitu rasanya. Sampai aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku pengen pulang gitu, aku capek. Sampai aku bilang gitu sama Tuhan, dan tiba-tiba itu muncul di dalam hati aku gini, belum saatnya kamu buat pulang gitu loh. Kamu masih sangat dibutuhkan di dunia. Orang masih perlu kamu, orang masih butuh kamu, dan ingat tujuan kamu hidup itu apa. Dan di situ aku ingat bahwa tujuan hidup aku adalah aku bisa menjadi terang dan aku bisa menjadi berkat buat sekitar aku gitu. Jadi kadang ketika kita berdoa minta sama Tuhan, Tuhan aku pengen jadi terang, Tuhan aku pengen jadi berkat, ya kita harus diproses. Karena ketika kita diproses, kita bisa menyampaikan apa yang udah Tuhan kasih dalam hidup kita melalui proses itu gitu. Dan saat itu juga aku bilang sama diri aku sendiri buat bangkit. Meski awalnya sulit, aku yakin aku pasti bisa, dan ada tangan Tuhan yang selalu pegang aku, dan Tuhan itu kayak ngomong gini sama aku, Tuhan tunggu kamu di garis akhir gitu. Jadi intinya di situ gue nggak boleh nyerah, gue nggak boleh kayak udahlah gitu, nggak boleh. Tapi gue harus tetap terus berjalan, gue harus berdiri walaupun posisi itu gue kayak mungkin sampai jatuh dan rasanya kayak di titik terendah hidup gue, dan kayak nggak ada orang satupun yang ngerti cerita gue gitu. Mungkin kalian cerita sama orang gitu, aku gini, tapi kayak
di hati kalian tuh nggak ada kepuasan gitu. Karena kepuasan itu cuman kalian bisa temuin kalau kalian deket sama Tuhan, kalian datang sama Tuhan, kalian bakal menemukan kepuasan dan ketenangan hati kalian gitu. Dan Tuhan itu pasti nyertain kalian ketika kalian bangkit. Sebenarnya tangan Tuhan itu mengulurkan ke kalian, tapi seringkali kalian menepis tangan Tuhan dan kalian berusaha memakai kekuatan kalian sendiri untuk berdiri. Padahal kita diajarkan untuk jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena bagaimanapun Tuhan itu suka gitu loh kalau kita tuh bergantung sama Tuhan gitu kan. Dan poin yang kedua, awal-awal buat melepas itu memang sulit. Sempat sampai satu ketika itu Tuhan ngomong gini sama aku, kayak udah jeda beberapa waktu gitu ya, itu habis mandi kalau nggak salah, aku habis mandi dan tiba-tiba itu muncul di pikiranku. Karena Tuhan itu kadang ngomong sama aku itu tiba-tiba guys, kayak mungkin kamu bertanya apa sama Tuhan, kayak Tuhan kenapa sih aku gini-gini, nanti jeda berapa hari itu gue kayak dikasih apa ya, amanat ataupun jawaban itu kayak di tikungan jalan gitu. Oh ternyata gini ya, kayak tiba-tiba random gitu keluar dari pikiranku tapi bener gitu loh. Dan Tuhan itu ngomong gini, Tuhan yang ciptain kamu aja tahu kamu mampu, kamu bisa. Tapi kenapa kamu gak percaya sama diri kamu sendiri kalau kamu bisa melewatinya? Dan itu yang benar-benar nabok sama pikiranku, karena gini, saat itu aku bakal merasa kayak Tuhan sulit Tuhan, karena kayak ya kalian tau lah, seseorang yang udah terlanjur itu pasti bakal sulit untuk melepaskannya gitu. Untuk bangkit pun pasti sulit gitu. Tapi di sini aku mau ngomong sama kalian kalau Tuhan itu kasih kalian cobaan, Tuhan izinin cobaan itu terjadi, itu karena Tuhan tahu kamu mampu. Tuhan itu yang ciptain kamu. Tuhan tahu kamu bisa, Tuhan tahu kamu mampu, tapi kenapa diri kamu sendiri gak percaya sama kamu kalau kamu itu bisa. Sebenarnya kamu bisa dan kamu mampu buat move on, kamu mampu buat melepaskan orang yang menurut aku sangat gak worth it buat hidup kamu, karena dia cuman menjadi racun dan mengambil dari kamu gitu loh. Jadi lepasin orang-orang toksik kayak gitu ya kan. Kalau Tuhan izinin sesuatu terjadi dalam hidup kamu, itu berarti Tuhan tahu kamu mampu, karena Tuhan lebih tahu kamu dibanding diri kamu sendiri. Dan pasti Tuhan kasih kekuatan baru buat kamu untuk bisa melewatinya. Dan yang terakhir, poin ketiga adalah apa yang aku dapat, punya bisnis. Kenapa punya bisnis? Karena ketika masalah itu terjadi dan saat itu aku move on dari dia itu cuman 1 bulan. Bukan karena ada orang baru, bukan karena ada cinta baru, bukan. Tapi karena aku fokusin pikiranku sama bisnis. Aku lari ke bisnis, aku cari kesibukan. Jadi aku gak mau fokus sama masalah aku gak mau pikiran aku tuh kayak langsung maju gitu loh guys. Jadi kayak aku harus bisa sukses, aku harus bisa maju, punya bisnis. Banyak banget yang harus aku gapai, cita-citain gitu. Dan kayak yang paling aku pengen adalah aku berhak bahagia gitu. Dan kalian itu berhak bahagia, kalian berhak banget buat bahagia. Dan jangan sampai bahagia kalian itu direbut sama orang yang gak bertanggung jawab, sama orang-orang yang udah ngancurin hidup kalian. Gak banget pokoknya. Jadi kalian harus melepaskan seperti itu. Jadi jangan dipaksa. Kalau kalian misal kalian pengen move on, jangan dipaksa untuk aku pengen move on, aku harus move on sekarang gitu. Jangan dipaksa, tapi kayak ikutin alurnya, kalian nikmatin masa-masa teringat sama dia, itu kayak ngalir aja, ikutin aja. Karena kalau semakin kalian paksa itu pasti kayak semakin teringat gitu. Jadi ikutin alurnya, kalian ngalir aja ya. Mungkin sesekali nanti kalian bakal keinget lagi sama dia, tapi pelan-pelan kalian bakal ikhlas melepaskan dia gitu. Jadi mungkin kalian kalau kalian pengen move on, cari kesibukan, mungkin fokus kembangin hobi, terus masak, apa gimana, belajar gitu, yang lebih lebih berarti daripada mikirin dia yang gak sama sekali mikirin kamu gitu loh. Cari kesibukan yang lebih membangun, lebih bermanfaat kayak gitu. Jadi fokus aja sama diri sendiri, kayak fokus jadi pribadi lebih baik, jadi pribadi yang lebih cantik, lebih ganteng gitu kan, biar glow up. Terus mantan menyesal, waduh
gitu. Jadi kita siapin diri kita sendiri lebih baik supaya nanti kalau kita bertemu sama jodoh kita bisa siap dan kita bisa langsung sepadan sama pasangan kita, jadi nggak sia-sia gitu guys. Jadi itu aja sih sharing aku sama kalian. Semoga sharing aku ini bisa bermanfaat buat kalian yang pengen curhat tentang toxic relationship bisa langsung chat aku karena aku udah melewati itu dan aku percaya kalian pasti bisa melewati toxic relationship. Aku percaya kalian berhak untuk bahagia karena Tuhan itu gak mau lihat anaknya itu bersedih berkepanjangan. Tuhan punya rencana dalam hidup kalian. Kalau Tuhan izinin masalah itu terjadi, berarti Tuhan tahu kamu mampu, Tuhan tahu kamu bisa, dan kamu harus melewati itu. Dan Tuhan menunggu kamu di garis akhir. Ketika kamu memulai sesuatu, jangan menyerah di tengah-tengah, tapi teruslah melangkah meskipun kamu harus kayak menangis, berurai air mata, bercucur air mata, ya nggak apa-apa gitu loh. Karena itu bagian dari proses. Jangan protes ketika diproses. Kalau ingin lihat progres gitu guys. Jadi itu aja sharing yang mau aku sampaikan ke kalian. Semoga sharing ini bisa bermanfaat, bisa menguatkan kalian. Dan kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah sharing ini menjadi kekuatan bagi setiap kami dan menjadi berkat buat kami Tuhan, sehingga kami bisa keluar dari zona toxic relationship ini Tuhan, sehingga kami dapat lebih lagi Tuhan melayani Engkau, lebih lagi setia kepada Engkau, semakin mengandalkan Engkau dan mampu melewati semua cobaan yang kita hadapi Tuhan. Dan biarlah Engkau selalu menyertai kami Tuhan, pimpin kami dalam tangan-Mu Tuhan, jangan lepaskan kami karena kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Thank you semuanya, Tuhan memberkati. God bless you and stay healthy.